حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sawfihi wa habibihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan, uswatun hasanah yang paling baik untuk dicontoh, ditiru akhlak dan ibadahnya oleh segenap umat manusia di seantero dunia, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang ke-20 yaitu surah Thaha juz 16 ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya kecuali aku. Maka menyembahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Demikian pula dalam Al-Quran surah yang ke-21 yaitu surah Al-Anbiya juz 17 ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah dalam ayat ini, dan tidak seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali aku. Maka menyembahlah kalian kepadaku, beribadahlah kalian kepadaku.
dalam ayat ini, dalam dua surah tersebut, surah Toha ayat 14 dan surah Al-Anbiya ayat 25, terdapat kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat hisnullah, yaitu kalimat la ilaha illa ana. Kenapa dalam ayat ini menggunakan isim domir mutakalim wahdah, yaitu lapad ana yang artinya aku? Karena dalam ayat ini yang mengatakannya adalah Allah. Kata Allah, tidak ada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi ketika kalimat tauhid tersebut diucapkannya, dibaca oleh selain Allah, maka tentu isim domirnya lapad ana mesti diganti dengan isim johir lapad Allah. Maka dari asalnya la ilaha illa ana, maka menjadi la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Kalimat tersebut kalau diucapkan oleh selain Allah, tapi kalimat tersebut kalau diucapkannya oleh Allah, maka tentu menggunakan isim domir lapad ana mutakalim wahdah, yaitu la ilaha illa ana, yang artinya tidak ada Tuhan selain aku. Jadi siapa bilang dalam Al-Quran kalimat la ilaha illallah tidak ada? Hanya orang bodoh yang tidak tahu tentang Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak ada dalam Al-Quran. Allah ada dalam Al-Quran, dikatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maknanya sama dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ma'asyiral muslimin, kemudian di dalam kitab Sunan Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis yang ke-3116, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man sing sopo wong kana kang ono yasi wong opo akhiru kalamihi, akhir kalami si wong la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dakhala maka manjing yasi wong al jannata ing dalam sawarga. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni di saat ia menghembuskan napasnya untuk yang terakhir kali dalam keadaan sakaratul maut, dia melepaskan napas yang terakhir dalam ucapan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi, ia dijamin masuk surga. Maka oleh karenanya saya tegaskan, ketika ada siapapun umpamanya mengatakan masa masuk surga hanya dengan ucapan la ilaha illallah, kalau umpama ada seseorang yang pendapatnya seperti ini, terlepas dari apakah dia seorang ulama besar, terlepas dari apakah dia seorang kiai, ajengan, profesor, doktor sekalipun, maka ucapannya itu menunjukkan betapa alangkah bodohnya kiai tersebut, dan dia telah menentang dan melecehkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang mengatakannya Rasulullah. Kalau dia menyalahkan hadis Rasulullah, apakah dia sudah merasa lebih hebat, lebih baik, lebih pintar dari Rasulullah? Tidakkah dia sadar bahwa dia adalah umatnya Rasulullah? Tapi kok berani-beraninya menyalahkan hadis Nabi, berani-beraninya menentang sabda Rasulullah? Sungguh tak tahu malu. Orang yang seperti ini berarti dia telah melecehkan sabda Nabi, hadis Nabi. Padahal konsekuensi orang yang telah menyatakan diri dia beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya dia wajib beriman pula, sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati segala sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia telah mengatakan amantu bi Rasul wa bima qala Rasul, aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman pula kepada sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap hadis Nabi tidak boleh ditentang. Murtad hukumnya kalau kita berani menentang hadis Nabi, apalagi sampai berani menyalahkan sabda Rasulullah.
Padahal jika dibandingkan orang yang menyalahkan hadis Nabi, jauh derajatnya dibandingkan dengan Nabi. Dia tidak ada apa-apanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu pendapatnya dapat dipastikan bahwa dia menganut paham rasionalisme atau paham liberal, di mana paham liberal ini mempunyai 4 macam virus yang sangat membahayakan keimanan kita, keislaman kita, yang sangat merusak akidah Islamiah kita dan dapat menjerumuskan kita kepada kekufuran dan kemurtadan, keluar dari agama Islam. 4 macam virus yang dimiliki oleh orang-orang pahamnya liberal. Yang pertama virus, yaitu virus relativisme. Yang kedua virus skeptisisme. Dan yang ketiga virus agnostisisme. Dan yang keempat virus ateisme. Virus relativisme yaitu paham yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak. Padahal jelas kebenaran mutlak ada di depan mata kita, yaitu setiap apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itulah kebenaran mutlak yang wajib diterima, tidak boleh ditentang. Kemudian yang kedua yaitu virus skeptisisme, adalah paham yang meragukan semua kebenaran. Dan yang ketiga adalah virus agnostisisme, yaitu virus yang tidak mengetahui kebenaran, buta terhadap kebenaran, matanya buta, tidak mampu melihat kebenaran yang datang dari Allah, yang telah disampaikan oleh para rasul dan para nabinya. Matanya buta, hatinya mati, telinganya budek, tidak mau mendengarkan suara-suara kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi dan para rasulnya. Dan yang keempat adalah virus ateisme, yaitu virus yang menolak kebenaran. Maka apabila kita terkena virus-virus tersebut, di mana virus relativisme ini dapat menyebabkan kita mempunyai penyakit yang disebut penyakit pluralisme, yaitu suatu pemahaman yang meyakini bahwa semua agama benar. Padahal jelas dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 19 dengan sangat tegas Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang sah, diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Kemudian lebih jelas lagi terdapat dalam surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 85 juga Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya agamanya, dan dia di akhirat, kata Allah, akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat amat merugi, orang-orang yang akan celaka, yang oleh Allah akan dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka, untuk selamanya dibakar. La yamutu biha wa la yahya. Mereka dibakar di neraka, hidup tidak, mati pun tidak. Dia jokul ajab, supaya mereka dapat merasakan betapa alangkah panasnya, dahsyatnya api neraka. Jangankan api neraka, api dunia saja sudah panas. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, virus skeptisisme dapat menyebabkan kita terjangkit penyakit sekularisme, di mana penyakit sekularisme ini adalah suatu pemahaman yang meyakini bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan negara. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama dari langit yang disebut agama samawi melalui para nabi sebanyak 124.000 nabi, melalui para rasul sebanyak 315 orang rasul. Itu tidak lain tidak bukan salah satu di antara tujuan Allah menurunkan agama bagi kehidupan umat manusia, agar umat manusia kehidupannya teratur. Karena dengan agama hidup akan menjadi teratur, dengan agama hidup akan menjadi terarah.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini tidak bisa dipisahkan sama sekali dari kehidupan berkepribadian, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya negara-negara komunislah yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Kita bukan negara Islam, tapi kita mayoritas umat Islam, dan kita pun bukan negara komunis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian virus yang ketiga, virus agnostisisme. Ini dapat menimbulkan penyakit yang disebut penyakit, yaitu materialisme, yaitu suatu pemahaman yang meyakini bahwa segala sesuatu diukur dengan materi, dengan benda. Benar atau salah ukurannya materi, ini kesalahan yang besar. Ini gagal paham ketika kita mengukur suatu kebenaran hanya dengan materi, padahal kebenaran mutlak itu datang dari Allah yang maha. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menghidupkan kamu, yang telah memberi anggota badan kepadamu, sehingga kamu dapat beraktivitas di dalam keseharianmu. Maka jangan sekali-kali ragu-ragu terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah, yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian yang keempat, yaitu virus ateisme, dapat menimbulkan penyakit rasionalisme. Rasionalisme yaitu suatu paham, suatu pemahaman yang meyakini bahwa segala sesuatu diukur dengan akal. Bukankah kita tahu bahwa akal, sehebat apa akal manusia, secerdas apapun intelijensi manusia, sehebat apapun cara berpikir manusia, IQ manusia, sadar bahwa akal adalah ciptaan Allah, akal makhluk Allah. Pasti setiap makhluk Allah mempunyai banyak kekurangan. Sehebat apapun akal, pasti punya keterbatasan. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak boleh mempertuhankan akal, karena yang menciptakan akal adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi akal terkadang salah, terkadang benar. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 penyakit tersebut, yaitu penyakit pluralisme, sekularisme, penyakit materialisme, penyakit rasionalisme, itu semuanya adalah merupakan produk orang-orang liberal yang akan menghancurkan akidah umat Islam, yang akan merusak keimanan kita, keislaman kita. Maka wajib kita menolak paham-paham tersebut, yaitu paham liberal yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi sampai kiamat pun mereka tidak akan henti-hentinya bagaimanapun caranya supaya umat Islam ini akidahnya rusak dan mereka semuanya kubur, murtad, keluar dari agama Islam. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 217, wala yajaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan orang-orang Yahudi, musuh-musuh agama, mereka selamanya tidak akan henti-henti, terus akan memerangi kamu, hai umat Islam, sehingga mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu menuju kepada kekafiran, menuju kepada kemurtadan. Jadi jelas paham liberal adalah paham produk orang-orang Yahudi untuk merusak keimanan umat Islam, untuk merusak keislaman, untuk merusak akidah umat Islam. Maka kita wajib mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, menjaga keimanan kita, keislaman kita apapun taruhannya, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, komitmen, konsisten untuk tetap istiqomah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya yuk kita jaga keimanan kita, kita jaga keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah dijamin keimanannya,
keislamannya akan dijaga oleh Allah, sehingga manakala dia meninggal dunia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, setiap manusia dan setiap makhluk lainnya yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, kita pasti akan mati semuanya. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan dari kobaran api neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga di akhirat, maka sungguh ia orang yang beruntung. Dan tidaklah kesenangan kemewahan dunia yang bersifat fata morgana, melainkan kesenangan yang memperdaya. Maka janganlah sekali-kali orang-orang beriman tertipu dengan kemewahan dunia. Pertahankan iman Islam, jangan sampai ditukar dengan harta, tahta dan wanita. Karena iman jauh lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Andai kata kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu titik timbangan dan diletakkan pula dalam satu titik timbangan 7 lapis langit dan bumi, la rojahat bina, tentu kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kalimat ini bukan kalimat sembarangan, sehingga Rasulullah mengatakan, barang siapa akhir kalamnya ketika menghembuskan nafas yang terakhir dalam ucapan la ilaha illallah, dakhala jannah, ia akan masuk surga. Cuma permasalahannya, apakah kita akan mampu ketika kita sakar mengucapkan kalimat yang mahal ini? Belum tentu ada jaminan. Jangankan orang yang sering mengucapkan zikir la ilaha, jangankan orang yang enggak pernah zikir la ilaha, yang sering pun belum ada jaminan untuk bisa mengucapkan kalimat yang mahal ini. Ini bukan kalimat sembarangan. Maka siapapun yang melecehkan kalimat ini, sungguh dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Itu menunjukkan kebodohan dirinya, ketololan dirinya. Barakallahu wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.